Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Shadaqallahul adzim. Sahabat sekalian, kita lanjutkan tadarus Al-Quran kita, mentadaburi ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim sepanjang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah terus menambahkan ilmu kepada kita, kefahaman dan hikmah-hikmah yang banyak kepada kita semua di dalam memahami petunjuknya, dan insya Allah akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, hari ini kembali kita akan mengangkat sejumlah studi kasus yang kita ambil dari jawaban kawan-kawan di dalam forum di dalam YouTube kita. Sangat menarik, saya membaca seluruhnya, semuanya, dan saya melihat betapa kawan-kawan semuanya antusias untuk mengikuti program ini. Dan jawaban-jawabannya semakin baik, cara penyampaiannya, penyajiannya juga semakin baik, dan kedalamannya juga semakin baik. Jadi alhamdulillah kita terus progres. Hari ini kita akan mengambil 3 contoh kasus dari jawaban yang ada di dalam forum kita. Tetapi sebelum masuk ke sana, saya ingin menambahkan sekali lagi motivasi bagi kita semua untuk belajar Al-Quran Al-Karim tanpa ada rasa takut, gelisah bahwa kita ini belum layak untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Dikarenakan misalnya kita belum menguasai ilmu-ilmu alat itu. Saya tidak sedang mendiskreditkan kawan-kawan kita yang secara akademik memenuhi syarat untuk memahami, menafsiri Al-Quran. Tetapi saya sedang mendorong dan menemani kawan-kawan yang seringkali saya dengar takut untuk membuka Qur'annya, takut untuk membaca kitab suci ini karena dianggap belum layak dan sebagainya. Itu poin pentingnya, karena Al-Quran ini bisa dipelajari dengan banyak cara. Nanti akan kita bahas satu persatu sepanjang Ramadan ini. Bukan hanya orang-orang yang memiliki kualitas akademik yang tinggi yang bisa memahami Al-Quran, tetapi orang awam pun ketika Allah menghendaki maka itu bisa terjadi. Di episode yang lalu kita sudah menampilkan sebagiannya bahwa kalau Allah menghendaki memberikan hikmah, maka diberikanlah hikmah itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, sebagai pembelajar tentu saja kita tidak usah menunggu sempurna terlebih dahulu. Kalau sudah sempurna ya nggak usah belajar. Ketika kita mempelajari sesuatu itu artinya kita memang belum bisa. Dengan rendah hati kita akui bahwa kita belum memiliki kualitas-kualitas kesempurnaan. Sehingga justru karenanya kita harus belajar. Dalam segi bahasa misalnya, kita terus belajar. Tidak perlu menunggu kita menghabiskan waktu untuk menjadi seorang ahli bahasa, di mana kita sudah menguasai sampai tingkat sastra misalnya, ilmu balaghahnya, ilmu ma'aninya, ilmu bayannya, ilmu badi, dan seterusnya. Itu menunjukkan kemampuan berbahasa Arab dalam level yang sastra yang tinggi. Sambil jalan saja terus kita pelajari. Saya sendiri juga terus belajar dalam segi apapun ilmu-ilmu alat itu, dari sisi bahasa, dari sisi ilmu astronomi, sejarah, kedokteran, dan segala macam yang kandungan Al-Quran itu memang luar biasa. Setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, dan Allah akan memberikan petunjuk seiring dengan kesungguhan kita untuk terus memahami, berusaha memahami isi Al-Quran Al-Karim. Insya Allah, Allah akan membimbing kita semuanya.
Maka setiap episode saya selalu mengutip ayat yang memotivasi kita itu di dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40 diulang-ulang 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh dan sungguh benar-benar nih Al-Quran itu telah dimudahkan oleh Allah untuk dipelajari, lidzikri, untuk menjadi pelajaran. Fahal mim mudzakir, maka siapakah yang mau mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran? Jadi insya Allah ini janji Allah untuk memudahkan kepada orang-orang yang memang mau untuk mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran. Yang kedua, hari ini saya menambahkan lagi satu motivasi dari dalam Al-Quran bahwa kita ini diperintahkan membaca dan kemudian nanti Allah sendiri yang akan mengajari kita untuk memahami yang kita baca, kita pelajari, kita tadaburi dari dalam Al-Quran Al-Karim itu. Di wahyu pertama pun Allah sudah memberikan motivasi itu di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari Al-Alaq. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajari manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajari manusia apa yang belum diketahuinya. Ada 4 poin yang menarik yang disampaikan Allah di dalam wahyu yang pertama ini. Yang pertama adalah perintah membaca. Ini luar biasa menariknya dikarenakan diwahyukan kepada nabi yang disebut sebagai tidak bisa membaca, nabi yang ummi. Kita ikuti saja bahwa kita ini semuanya memang tidak pandai membaca. Membaca Al-Quran, membaca isi kitab ini, membaca fenomena-fenomena karena kita semua dengan rendah hati menempatkan diri sebagai seorang pembelajar yang haus akan ilmu pengetahuan. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, menariknya membaca semua itu dikaitkan dengan Allah. Kenapa? Ya karena Allah lah yang maha pencipta. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan segalanya ini. Artinya dialah yang maha mengetahui segalanya itu. Ini poin yang sangat penting bagi seorang pembelajar. Yang kedua, Allah mencontohkan salah satu kasusnya membaca ciptaan Allah adalah terkait dengan penciptaan manusia dari yang disebut sebagai Al-Alaq itu. Ini menjadi pembelajaran ilmu kedokteran atau biologi tentang munculnya kehidupan yang sangat menarik. Yang ketiga, kemudian Allah menggambarkan, Allah mengajari juga dengan pena, dengan tulisan. Bukan hanya membaca tetapi juga dalam arti ada tulisan dan kemudian kita juga diperintahkan di ayat yang berbeda nanti untuk menulis, mengemukakan ide-ide yang sudah kita pelajari dari dalam Al-Quran, dari semua ciptaan Allah, ayat kauliyah, ayat kauniyah. Karena dengan menyampaikan, dengan menulis itulah sesungguhnya menjadi pembelajaran yang paling baik. Kita bisa mengekspresikannya. Dan yang terakhir yang menarik, yang keempat dari rangkaian ayat ini adalah alamal insana malam ya'lam. Allah sendiri yang mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Sahabat sekalian, perintah membaca dengan nama Allah. Akhirnya di bagian akhir dari rentetan itu Allah kemudian menyampaikan kepada kita, menjamin bahwa Allah lah sesungguhnya yang mengajari manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, ini adalah motivasi dari dalam Al-Quran. Tidak usah khawatir, tidak usah rendah diri, tapi rendah hati
untuk menjadikan diri kita sebagai seorang pembelajar, dan semua itu hanya kita harapkan kepada Allah yang maha berilmu lagi maha bijaksana. Oke sahabat sekalian, sekarang kita masuk ke step berikutnya untuk mempelajari kasus-kasus bersumber dari jawaban kawan-kawan di dalam forum kita. Temanya sudah kita berikan di episode yang lalu, tantangannya adalah untuk siapakah ibadah kita itu? Untuk Allah kah atau untuk diri kita sendiri? Dan kemudian saya kutipkan satu ayat yang mesti dilengkapi dengan ayat-ayat yang lain dan argumentasi-argumentasi yang diperlukan untuk memperjelas jawaban itu. Ayat yang kita kutip adalah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi ayat ini memberikan statement bahwa manusia memang diciptakan Allah sebagai makhluk ibadah. Desain penciptaannya adalah sebagai makhluk ibadah. Maka ketika dipertanyakan, lantas ibadahnya itu untuk kepentingan Allah ataukah untuk kepentingan dirinya? Maka kita bisa melakukan eksplorasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Saya lihat kawan-kawan dengan jawaban-jawabannya itu sudah melakukan eksplorasi yang luar biasa. Buka-buka Qur'annya, searching, browsing, ya, tema-tema yang sesuai dengan tema yang kita tantangkan ini. Nah, saya menganjurkan sebelum Anda mencari penjelasannya di ayat-ayat surat-surat yang berbeda, maka sebaiknya konteks dari ayat ini difahami terlebih dahulu. Di mana konteksnya? Konteksnya itu ada di ayat sekitarnya. Bisa di sebelumnya, bisa di sesudahnya. Sebelum melihat surat yang lain. Nah, ternyata di ayat sesudahnya, yaitu ayat 57 dan 58, dijelaskan itu terkait dengan Allah menciptakan manusia dan jin sebagai makhluk ibadah. Apakah kepentingannya untuk Allah ataukah kepentingannya untuk manusia? Mari kita baca surat Az-Zariyat ayat 57 dan 58. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaku dzul quwwatil matin. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ayat ini memberikan penjelasan lanjutan terkait dengan ayat 56-nya yang menginformasikan bahwa manusia dan jin itu diciptakan sebagai makhluk ibadah, beribadah hanya kepada Allah. Tetapi kemudian diperjelas oleh Allah bahwa yang membutuhkan itu bukan Allah. Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya, tidak menghendaki rezeki dari mereka. Apalagi minta diberi makan. Kenapa ada kaitannya dengan makanan? Dikarenakan di zaman itu para penyembah berhala, patung-patung itu menyajikan makanan-makanan di hadapan patung-patung yang mati itu. Maka dikaitkan dengan itu. Allah memerintahkan beribadah bukan untuk disembah-sembah dalam arti Allah membutuhkan persembahan itu termasuk makanan-makanan dan rezeki dari mereka. Allah lah yang justru memberikan rezeki kepada makhluknya. Jadi dari 3 ayat ini kita sudah mendapatkan gambaran yang semakin lengkap. Dan kemudian memang perlu kita perjelas dengan mengambil ayat-ayat di surat-surat yang berbeda yang semakin menegaskan gambar holistik, komprehensif terkait dengan untuk siapa ibadah kita itu. Di dalam surat Fatir ayat 15 Allah mengatakan bahwa Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari alam semesta ini. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid.
Hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu pun, lagi maha terpuji. Jadi sangat jelas ayat ini menggambarkan dan memberikan tambahan penjelasan kepada kita terkait dengan untuk siapa ibadah kita itu. Kata ayat ini, kalianlah yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang butuh kalian. Karena sesungguhnya Allah itu ghaniyun anil alamin. Allah itu maha kaya. Bahkan di sini digambarkan juga Al-Hamid, maha terpuji. Maha kaya dan maha terpuji, tidak membutuhkan apapun dari seluruh jagat raya ini. Justru manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah memiliki segala keterbatasannya dan membutuhkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian Allah menegaskan lagi dalam surat Al-Ankabut ayat 6 bahwa seluruh upaya kita, jihad kita, kesungguhan kita di dalam beragama ini sesungguhnya akan kembali kepada kita sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu linnafsih. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Dan barang siapa yang berjihad, berusaha sungguh-sungguh, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari semesta alam. Oke sahabat sekalian, itulah sebagai patokan dari tema yang sedang kita bahas. Nanti pengembangannya akan kita lihat dari jawaban kawan-kawan kita. Yang pertama yang terpilih untuk menjadi studi kasus kali ini adalah jawaban dari Andi Taufik. Mohon izin menjawab ya Pak Agus. Mohon koreksinya kalau ternyata ada yang salah. Untuk siapakah ibadah kita? Ayat acuan surat Ad-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita perlu tahu dulu definisi ibadah. Karena istilah beribadah dalam surat Ad-Dzariyat 56 ini, apakah sesuai dengan yang kita bayangkan? Seperti halnya beribadah secara ritual, semisal sholat, puasa, zakat, dan lainnya. Atau bisa jadi bermakna yang lain. Untuk menjawabnya, agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan holistik, meminjam istilah yang sering digunakan oleh Pak Agus, yang pertama dilakukan adalah memanfaatkan fitur pencarian terjemah pada salah satu aplikasi Al-Quran digital menggunakan kata kunci ibadah. Hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Lebih kurang ditemukan 28 ayat di 21 surat. Itu pun ada beberapa yang sepertinya menggunakan diksi dalam bahasa Arab yang berbeda dengan yang ada di surat Ad-Dzariyat 56. Salah satu contohnya surat Al-Furqan 77. Katakanlah Muhammad kepada orang yang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkanmu kalau tidak karena ibadahmu. Padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Oleh karena itu kelak azab pasti menimpamu. Yang digunakan adalah kata doa ukum, yang sepertinya lebih dekat maknanya dengan doamu, bukan ibadahmu. Apakah doa sama dengan ibadah? Coba kita cari tahu lebih dalam lagi. Langkah kedua, digunakan pencarian ayat berupa bentuk dasar kata dalam bahasa Arab menggunakan aplikasi Kamus Quran, quranwiki.com. Dalam konteks di atas, yang kita gunakan adalah kata dasar yang mengandung huruf ain, ba, dal, yang hasilnya sangat amazing. Kata tersebut ditemukan di lebih kurang 275 ayat dari 57 surat dalam Al-Quran. Jika ditelusuri satu persatu, maknanya dapat dikelompokkan menjadi 1. Menyembah atau persembahan atau sesembahan. 2. Hamba atau abdi. 3. Penyembah. 4. Hamba sahaya atau budak. 5. Pelayan atau yang melayani. 6. Mengabdi. Yang jika diambil kesimpulan sementara, maka maknanya lebih dekat kepada penghambaan
kepada sesuatu atau orang atau kelompok orang atau zat yang dituhankan. Dalam surat Az-Zariyat 56 yang menjadi objek penghambaan adalah Allah. Ini diketahui dari melihat konteks di beberapa surat sebelum dan sesudahnya. Surat Az-Zariyat 51. Janganlah kamu mengadakan Tuhan lain bersama Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Dan surat Az-Zariyat 58, sesungguhnya Allah lah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Agar lebih yakin konteksnya, ada juga penjelasan di ayat lain, langsung diletakkan berseberangan dengan kata Allah dan menggunakan diksi yang hampir sama, yaitu di surat Al-Bayyinah ayat 5. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Berikutnya adalah mengidentifikasi bagaimana petunjuk teknisnya terkait liya'budun dan segala perubahan bentuknya ini. Pada beberapa rujukan, penggunaannya sering disejajarkan dengan perintah untuk melakukan amal kebaikan, seperti beramal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, bersabar, bertakwa, bersujud, melakukan ruku' dan amaliyah kebaikan lainnya. Namun ada dua syarat yang harus ada pada liya'budun ini, yaitu mengikhlaskan ketaatan kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesembahan lain. Seperti yang disebutkan di surat Az-Zumar 2, 11, dan 14 dengan potongan arti di ayatnya dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Dan diulangi lagi ayat yang lain juga seperti di surat As-Saffat ayat 40 dan 74. Selain itu juga disebutkan di banyak ayat tentang tujuan dari menyembah Allah ini, diantaranya adalah yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya 84. Kemudian juga di ayat lainnya di surat An-Nahl 114. Juga di ayat yang lainnya lagi surat Az-Zukhruf 64. Juga di ayat yang lainnya lagi di surat Al-Ankabut ayat 16. Dan ayat lainnya lagi surat Al-Hajj ayat 77. Dan masih banyak lagi dijelaskan di ayat-ayat yang lain, baik menjelaskan tentang apa yang didapatkan atau keuntungan dari menyembah Allah, maupun tentang apa akibat dari menyembah selain Allah. Ultimate-nya ada di surat Al-Anbiya 106. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ini benar-benar terdapat pesan yang jelas bagi kaum penyembah Allah. Dari semua tujuan menyembah atau beribadah kepada Allah, semuanya tanpa terkecuali adalah untuk kepentingan kita sendiri sebagai konsekuensi keikhlasan ketaatan kepada Allah. Allah tidak butuh itu semua. Jadi kalau ada pertanyaan untuk siapakah ibadah kita, jelas jawabannya adalah untuk kita sendiri. Hal ini senada dengan surat Fussilat 46. Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat, maka akibatnya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Komentar saya ada dua. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi perjuangan dari kawan kita ini untuk melakukan eksplorasi dari dalam Al-Quran. Sekian banyak dieksplornya. Bahkan awalnya tidak mendapatkan, kemudian berganti cara dan berganti sumber dan seterusnya. Itu menjadi bagian yang sangat mendapatkan apresiasi dari kita semua. Dan Allah pun mengapresiasi terhadap orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kefahaman dari dalam Al-Quran ini. Yang kedua, kesimpulannya juga menarik. Bahwa ibadah itu sesungguhnya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi harus dengan cara mengikhlaskan ketaatan kita hanya kepada Allah. Jadi dengan mengikhlaskan ketaatan ibadah kepada Allah, tetapi bukan untuk Allah atau karena Allah membutuhkan, maka efek ibadah itu akan kembali sebagai sebuah kebajikan pahala yang membahagiakan kita semua sebagai pelaku ibadah itu.
Yang kedua yang terpilih sebagai studi kasus adalah jawaban dari Rudi S. Yuda. Kita baca sebagiannya dan nanti kemudian saya komentari. Menarik sekali mengikuti kajian bersama Pak Agus. Saya selaku awam tertarik untuk memberanikan diri mengikuti challenge ini. Pertanyaan yang menarik, untuk siapa ibadah kita? Saya mencoba menjawab dari kacamata awam saya, bahwa ibadah kita adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Karena Allah Maha Kaya dan tidak butuh kita, melainkan kita yang butuh Allah. Seperti difirmankan Allah dalam Quran surat 22 ayat 64 dan seterusnya. Kepada Rudi S. Yuda saya memberikan apresiasi juga yang besar bahwa dia dengan sangat rendah hati mengatakan dirinya sebagai seorang pembelajar adalah orang yang awam. Dan memberanikan diri untuk menjawab. Gak ada masalah dengan itu. Sama-sama kita semuanya adalah orang yang awam dan sama-sama pembelajar. Tetapi pengakuan dengan rendah hati itu menunjukkan kebesaran hati yang insya Allah akan menjadi jalan untuk semakin paham terhadap hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, saya menganjurkan untuk mengutip ayat bukan hanya pada nomor surat dan nomor ayatnya saja. Melainkan silakan dikutip meskipun tidak dalam teks Arabiknya, tapi kutiplah teks terjemahannya. Karena dengan cara itu pembaca yang membaca jawaban Anda itu tidak perlu repot-repot untuk membuka-buka lagi mencari ayat yang Anda maksudkan. Bahwa nanti kita atau dia yang membaca perlu melakukan cross-check itu akan mengembangkannya. Tetapi sebagai sebuah jawaban, maka mestinya Anda mengutipkan ayat yang dimaksudkan itu isinya seperti apa. Tetapi secara umum kemudian saya baca kesimpulannya itu menjawab yang menjadi pertanyaan. Iya, bahwa ibadah itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi harus kita ikhlaskan karena Allah semata. Jawaban yang ketiga yang kita pilih sebagai studi kasus adalah dari Gatot Susanto. Berikut ini. Untuk siapakah ibadah kita? Ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada makhluknya, jin dan manusia, bukan untuk kepentingan dan kebutuhan Allah. Ternyata ibadah yang kita lakukan itu demi kepentingan dan kebutuhan makhluknya semata. Mengapa demikian? Dikarenakan makhluk didesain sedemikian rupa oleh Allah yang memiliki kesadaran dan kehendak yang serba terbatas. Sehingga antar makhluk saling membutuhkan satu sama lainnya untuk menjalankan kehidupan di dunia dan untuk bekal di akhirat kelak. Kemudian di bagian berikutnya dia menunjukkan sejumlah ayat-ayat yang ditelusurinya untuk menjelaskan ayat kunci sebagai puzzle yang pertama itu dan kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa memang ibadah itu sesungguhnya adalah untuk diri manusia sendiri meskipun dengan cara mengikhlaskan kepada Allah semua peribadatan kita itu. Di bagian akhir kemudian dia mengutip satu ayat dari surat Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sahabat sekalian, poin pentingnya adalah dia berpendapat semua ibadah untuk diri kita dikarenakan Allah sudah mendesain kita sebagai makhluk ibadah. Itulah yang disebut sebagai fitrah penciptaan manusia ini sebagai makhluk ibadah. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu kajian kita pada episode yang ketiga ini. Kita lanjutkan dengan tantangan yang saya berikan untuk dijawab dan akan kita kaji, kita bahas di episode yang selanjutnya. Temanya adalah kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak berbahasa Arab? Saya berikan satu ayat sebagai puzzle yang pertama dalam surat Asy-Syura ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad
Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, yaitu penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekitarnya. Oke sahabat sekalian, kita tunggu jawaban-jawaban Anda untuk menjadi kajian di episode berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, ghirah, dan bimbingan kepada kita di dalam memahami ayat-ayatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.